Selamat pagi untuk kita semuanya. Bagaimana kabar kalian di pagi hari ini? Saya berharap semua dalam keadaan sehat. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, lebih baik saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Andre Girsang. Saya mahasiswa PPL 2 dari Universitas Palangkaraya, jurusan Ilmu Pendidikan, Prodi Manajemen Pendidikan. Topik pembelajaran yang kita bawakan pada pagi hari ini yaitu mengenai mata pelajaran administrasi umum. Masuk ke bab 5 yaitu fungsi-fungsi manajemen. Fungsi-fungsi manajemen meliputi dari 1. Pengertian manajemen, 2. Teori evaluasi manajemen, 3. Unsur-unsur manajemen, 4. Fungsi manajemen, kelima yaitu peranan manajer. Dari teori evaluasi manajemen itu dikutip menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu manajemen klasik, manajemen perilaku, manajemen ilmiah, dan manajemen kualitas. Fungsi-fungsi manajemen dibentuk menjadi 4 yaitu peranan atau planning, pengorganisasian atau organizing, pergerakan atau actuating, pengawasan atau controlling. Pengertian manajemen. Menurut George R. Terry, mendefinisikan manajemen itu yaitu suatu proses yang membedakan atas perencanaan, pergerakan, dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Luther M. Gulick, mendefinisikan manajemen sebagai suatu bidang ilmu pengetahuan yang berusaha secara sistematis untuk memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja sama untuk mencapai tujuan dan membuat sistem kerja yang sama ini lebih manfaat bagi kemanusiaan. Menurut De Liangie, manajemen adalah unsur yang merupakan rangkaian perbuatan pergerakan karyawan-karyawan dan mengarahkan segenap fasilitas kerja agar tujuan organisasi yang bersangkutan benar-benar tercapai. Menurut Revile Siagian, manajemen adalah suatu bidang usaha yang bergerak dalam bidang jasa pelayanan dan dikelola oleh para tenaga ahli, terlatih, serta berpengalaman. Berdasarkan pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa manajemen yaitu proses pendayagunaan sumber yang ada, baik sumber daya manusia maupun non-manusia, dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Proses atau fungsi manajemen meliputi perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengawasan. Bagian B yaitu teori evaluasi manajemen. Teori evaluasi manajemen dibagi menjadi 4 bagian, yaitu manajemen klasik, manajemen perilaku, manajemen ilmiah, dan manajemen kualitas. Bagian C, unsur-unsur manajemen. Menurut Sumali dan Sriwidodo, tahun 2014, unsur-unsur manajemen sebagai berikut. Unsur-unsur manajemen dikategorikan menjadi 6 bagian, yaitu money, methods, materials, business, market. Selanjutnya, pengertian man yaitu tenaga kerja manusia, baik tenaga kerja pemimpin maupun tenaga kerja operasional atau pelaksana. Kedua, money yaitu uang yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Ketiga, methods yaitu cara-cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan. Keempat, material yaitu bahan-bahan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. 5. Machines yaitu mesin-mesin atau alat-alat yang dipergunakan untuk mencapai tujuan. Keenam, yaitu market yaitu pasar untuk menjual barang dan jasa yang dihasilkan. Bagian D yaitu fungsi-fungsi manajemen. Fungsi-fungsi manajemen adalah elemen-elemen dasar
yang selalu ada dan melekat di dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan. Selain itu, fungsi manajemen yaitu merancang, mengorganisir, memerintah, dan mengendalikan. 1. Perencanaan. Perencanaan adalah pemilihan arahan tindakan yang nantinya mengarahkan sumber daya yang dimiliki suatu organisasi untuk masa yang akan datang. Perencanaan merupakan suatu pendekatan rasional yang melihat ke masa depan dengan mengembangkan arahan tindakan alternatif. Kemudian mempelajari hasil-hasil yang mungkin dicapai, dan selanjutnya penentuan arah tindakan yang terbaik. Jadi dalam perencanaan yaitu menetapkan suatu tujuan, menentukan keadaan saat ini, mengembangkan rencana atau kegiatan, dan identifikasi kemudahan dan hambatan. Kedua, yaitu pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian adalah pembagian tugas dan pekerjaan agar lebih efisien dan menunjuk orang serta memastikan penggunaan alat atau mesin yang optimal. Proses pengorganisasian yaitu yang pertama, merumuskan rencana kegiatan dan tujuan. Yang kedua, membagi tugas utamanya. Yang ketiga, membagi tugas utama menjadi rinci. Yang keempat, pengarahan tugas, tanggung jawab, dan alokasi sumber daya. Yang kelima, evaluasi pelaksanaan kegiatan. Bagian ketiga yaitu pergerakan atau actuality. Pergerakan yaitu suatu tindakan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja secara maksimal sesuai dengan target dan sasaran yang telah ditentukan, serta untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan dinamis. Bagian keempat yaitu pengawasan atau controlling. Pengawasan adalah kegiatan memastikan bahwa sasaran dan hal yang telah direncanakan berjalan sesuai harapan atau target. Bagian E, peranan manajer. Memberikan paduan mengenai tanggung jawab yang menyertai posisi manajer sesuai dengan fungsi manajemen, yaitu untuk mengontrol perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, serta pengawasan. Baik, mungkin sekian materi yang kita bawakan pagi hari ini. Jika ada pertanyaan atau materi yang kurang jelas, silahkan ditanya. Sekian dan terima kasih. Baiklah anak-anak, jika tidak ada pertanyaan mengenai materi di pagi hari ini, saya himbau untuk nanti malam akan saya kirim materi selanjutnya untuk minggu depan. Jika ada tutur kata yang salah, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih. Selamat berjumpa di minggu depan.